Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan review tentang aljabar. Aljabar itu, sebagaimana kita ketahui, membahas tentang bilangan berpangkat atau eksponen, kemudian bentuk akar, dan yang terakhir itu logaritma. Oke, sekarang kita akan fokus pada bilangan berpangkat atau eksponen. Bilangan berpangkat atau eksponen merupakan perkalian yang berulang-ulang atau dapat dinyatakan dalam bentuk A dikali A dikali A dikali titik-titik kali A sama dengan A pangkat N. Untuk A itu sendiri merupakan bilangan pokok atau basis, kemudian N merupakan pangkat. Nah, pangkatnya ini dapat dari mana? Dari banyaknya kali. Oke. Nah, contoh. 3 dikali 3 kali 3. Maka didapat basisnya berapa? 3. Pangkatnya berapa? Nah, banyaknya kali di sini ada 3 kali ya. Jadi pangkat 3. Nah, 3 dipangkatkan 3 berapa? Oke, 27 ya. Kemudian, sifat-sifat dari bilangan berpangkat bulat positif itu bisa diperluas apabila A tidak sama dengan 0 maka berlaku. Nah, A pangkat 0 itu merupakan hasilnya 1. Dan A pangkat negatif N sama dengan berapa? 1 per A pangkat N. Oke. Kemudian, jika AB merupakan anggota bilangan real dan MN merupakan anggota B bilangan positif dengan M lebih besar dari 0, N maksudnya, maka berlaku. Nah, oke, untuk basisnya yang sama, maka pangkatnya itu ditambah untuk perkalian. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kemudian untuk sifat yang kedua, apabila dibagi, maka pangkatnya dikurang untuk basisnya yang sama ya. Kemudian sifat ketiga, apabila pangkat, kemudian ada bilangan dipangkatkan, kemudian ada pangkat lagi di luar, maka pangkatnya yang dikali. Kemudian sifat keempat, A kali B, kemudian sama-sama dipangkatkan dalam kurung pangkat ya, maka masing-masing bilangan A, B dikali pangkat ya. A pangkat N dikali B pangkat N. Kemudian sifat terakhir, kelima, A per B, maka sama, ini dikalikan ke pangkatnya dikalikan. Kan A pangkat 1 kali N, A pangkat N, B pangkat 1 kali N, B pangkat N. Dengan syarat B tidak sama dengan 0. Nah, gimana dengan pangkat pecahan? Apabila bilangan berpangkat, pecahan ekuivalen dengan bilangan bentuk akar, bisa dirumuskan sebagai berikut. A pangkat M per N sama dengan, nah, yang di dalam akar itu A-nya itu, pangkatnya itu yang atas M. Kemudian pangkat yang luar itu diambil dari pangkat yang bawah. Jadi akar dari A pangkat M, kemudian pangkat N. Oke, kita langsung pada contoh soal. Bentuk sederhana dari dalam kurung A kuadrat B pangkat 3 C negatif pangkat negatif 1 per A pangkat 3 B pangkat negatif 2 C kuadrat. Nah, ini sama-sama atas bawah pembilang dan penyebut itu sama-sama di dalam kurung. Beda lagi kalau misalnya dalam kurungnya di atas saja, berarti yang dipangkatkan atasnya saja. Kalau ini semuanya ya. Oke, negatif 2 pangkatnya. Oke, sekarang kita cari penyelesaiannya. Nah, oke. Kita perkecil dulu. Nah, kita langsung cari sama-sama. Tadi A kuadrat B pangkat 3C pangkat negatif 1. Oke, langsung saja kita jawab. Di sini untuk ingat tadi sifatnya apabila untuk pembagian maka pangkatnya itu dikurang. Oke, jadi begini. Kita satukan terlebih dahulu. Selesaikan dulu yang di dalam kurung biar gampang, biar enak.
Oke, A. A kuadrat dibagi A pangkat 3. Maka A-nya tetap, tapi pangkatnya yang kita kurang. Berapa di sini pangkat awalnya? 2 dikurang 3. Nah, yang B. 3 pangkatnya dikurang berapa? Oke, dikurang di sini yang bawah negatif 2 katanya pangkatnya ya. Oke, kita pindahkan. Yang C, negatif 1 atas dikurang. Nah, di sini positif. Oke, tinggal kita pindahkan positif 2-nya. Tutup kurung, tetap pangkatnya masih ada ya. Oke, kita sederhanakan di dalam kurung terlebih dahulu. A, 2 dikurang 3, negatif 1. Oke, B, 3 dikurang negatif 2, jadi plus ya. Negatif ketemu negatif plus, jadi positif 5. Oke, pangkatnya ya. Yang C, negatif 1, negatif 2, menjadi negatif 3. Oke, masih dalam kurung. Pangkatnya negatif 2. Setelah itu, baru kita kalikan pangkatnya. A, negatif 1 dikali negatif 2 menjadi positif 2. Kemudian B, 5 dikali negatif 2 menjadi negatif 10. Kemudian C negatif 3, ini negatif tadi ya. Oke, agar lebih kelihatan. Oke. Negatif 3 dikali negatif 2, positif 6. Oke, ini 6. Sama dengan A yang positif kita letakkan di atas. Kemudian C pangkat 6 per B pangkat 10. Oke, yang negatif kita jadikan per pembagian, maka B-nya menjadi positif yang bawah ya. Oke, selesai. Jadi di sini yang harus kita lakukan hanya ketelitian ya. Coba kita cek kira-kira jawabannya ada pada pilihan yang mana? A pangkat 2, C pangkat 6, per B pangkat 10. Oke, ada di A. Oke, jadi jawabannya pilihannya adalah A. Oke, gimana? Semoga dipahami ya. Terima kasih.